Yang pertama, karakteristik media audio. Menurut Hamdani dalam Aruh, media audio merupakan media yang mengandung pesan bentuk auditif atau hanya dapat didengar. Program kaset suara adalah dalam bentuk media audio. Penggunaan media audio ini dapat digunakan dalam pembelajaran pada umumnya. Media audio berkaitan dengan indera pendengaran. Pesan yang akan disampaikan dituangkan dalam lambang-lambang auditif, baik verbal maupun non-verbal. Beberapa jenis media yang bisa dikelompokkan dalam media audio adalah radio, alat perekam pita magnetik, dan laboratorium dikelompokkan dalam laboratorium bahasa. Media audio merupakan suatu media di dalamnya mengandung pesan bentuk suara yang dapat merangsang daya pikir peserta didik. Media audio dalam pembelajaran memiliki kelebihan antara lain yang pertama, mampu mengatasi keterbatasan ruang dan memungkinkan menjangkau sasaran yang luas. Yang kedua, mampu mengembangkan daya imajinasi pendengar. Yang ketiga, mampu memusatkan perhatian siswa pada penggunaan kata, bunyi, dan arti dari kata atau bunyi. Yang keempat, sangat tepat untuk mengajarkan musik dan bahasa. Laboratorium bahasa tidak lepas dari media ini, terutama untuk melatih listening. Kemudian yang kelima, mampu mempengaruhi suasana dan perilaku siswa melalui musik latar dan efek suara. Kemudian dapat menyajikan program pendalaman materi yang dibawakan oleh guru atau orang yang memiliki keahlian tertentu sehingga tema yang dibahas memiliki mutu yang baik dilihat dari segi. Kemudian yang terakhir, dapat merangsang partisipasi aktif pendengaran siswa serta dapat mengembangkan daya imajinasi seperti menulis dan menggambar. Kekurangan media audio yang pertama, dalam suatu rekaman sulit menemukan lokasi suatu pesan atau informasi. Jika pesan atau informasi tersebut berada di tengah-tengah kita, apalagi jika radio tape tidak memiliki angka penentuan putaran. Kemudian yang kedua, kecepatan rekaman dan pengaturan track yang bermacam-macam menimbulkan kesulitan untuk memainkan kembali rekaman yang direkam pada suatu mesin perekam yang berbeda. Yang kedua, karakteristik media visual. Media visual adalah media yang digunakan dalam proses belajar mengajar menggunakan alat indera mata untuk memahami media yang disampaikan. Karena media visual itu adalah media yang nyata atau konkret yang dapat dilihat dan diraba secara langsung. Visual merupakan semua alat peraga yang digunakan dalam pembelajaran yang bisa dinikmati melalui panca indera mata yang memungkinkan siswa lebih mengingat dalam jangka waktu yang lama materi yang mereka pelajari. Media visual adalah media yang digunakan hanya mengandalkan indera penglihatan peserta didik. Dengan penyajiannya yang sedemikian menarik, maka media visual dapat mempermudah pemahaman siswa mengenai materi pembelajaran. Menurut Arif Sadiman, kelebihan media visual gambar yaitu yang pertama sifatnya konkret, yang kedua dapat mengatasi keterbatasan ruang dan waktu, yang ketiga dapat mengatasi keterbatasan pengamatan, yang keempat memperjelas suatu masalah, yang kelima harganya murah dan gampang didapatkan dan digunakan tanpa memerlukan peralatan khusus, yang keenam benar mengerti isi berita dengan analisa yang lebih mendalam dan dapat membuat orang berpikir lebih spesifik tentang isi tulisan. Kemudian yang ketujuh, pembelajaran yang menggunakan media visual akan lebih menarik, efektif, dan efisien. Dan yang terakhir, proses pembelajaran ini akan lebih menyenangkan dan tidak menjenuhkan karena disertai dengan gambar yang menarik. Lalu kekurangan media visual, yang pertama memerlukan ketersediaan sumber dan keterampilan. Yang kedua, tidak adanya audio, media visual hanya berbentuk tulisan, tentu tidak dapat didengar sehingga kurang mendetail materi yang disampaikan. Kemudian karakteristik media audiovisual. Media audiovisual adalah media kombinasi antara audio dan visual yang diciptakan sendiri seperti slide yang dikombinasikan dengan kaset audio. Media audiovisual adalah media yang mempunyai unsur suara dan unsur gambar yang bisa dilihat, misalnya rekaman video, slide, suara, dan sebagainya. Media audiovisual memainkan peran penting dalam proses pendidikan, terutama ketika digunakan oleh guru dan siswa.
Media audiovisual memberikan banyak stimulus kepada siswa karena sifat audiovisual atau suara gambar. Audiovisual memperkaya lingkungan belajar, memelihara eksplorasi, eksperimen, dan penemuan, dan mendorong siswa untuk mengembangkan pembicaraan dan mengungkapkan pikirannya. Media audiovisual ini dibagi lagi ke dalam dua kategori, yaitu audiovisual diam, yaitu media yang menampilkan suara dan gambar diam seperti film bingkai suara, film rangkai suara, dan cetak suara. Kemudian yang kedua, audiovisual gerak, yaitu media yang dapat menampilkan unsur suara dan gambar yang bergerak seperti film suara dan video kaset, televisi, OHP, dan komputer. Kemudian yang ketiga, audiovisual murni, yaitu baik unsur suara maupun unsur gambar berasal dari satu sumber. Dan yang keempat, audiovisual tidak murni, yaitu baik unsur suara maupun unsur gambar berasal dari sumber yang berbeda. Karakteristik media audiovisual adalah memiliki unsur suara dan unsur gambar. Jenis media ini mempunyai kemampuan yang lebih baik karena meliputi kedua jenis media, yaitu media audio dan visual. Media audiovisual mempunyai karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, kemampuan untuk meningkatkan persepsi. Yang kedua, kemampuan untuk meningkatkan pengertian, kemampuan untuk meningkatkan transfer atau pengalihan belajar, kemampuan untuk memberikan penguatan atau pengetahuan hasil yang dicapai, kemudian kemampuan untuk meningkatkan retensi atau ingatan. Dengan menggunakan media audiovisual, pembelajaran akan memberikan pengalaman langsung dan membuat pembelajaran menjadi lebih menyenangkan untuk siswa. Media audiovisual biasanya bersifat linear dan menyajikan visual yang dinamis. Kemudian media audiovisual yang digunakan dengan cara yang telah ditetapkan sebelumnya oleh perancang atau pembuatnya. Kemudian media audiovisual merupakan representasi fisik dari gagasan real atau gagasan abstrak. Dan yang terakhir, media audiovisual dikembangkan menurut prinsip psikologis, behavioristik, dan kognitif. Dan umumnya mereka berorientasi kepada guru dengan tingkatan pelibatan interaktif murid yang rendah. Baik, itulah tadi materi yang dapat saya sampaikan. Apakah ada yang ingin bertanya? Izin bertanya. Dia mana aku nggak nanya? Iya, dipersilakan Mbak Lutfi. Baik, izin bertanya kepada pemateri. Mohon maaf. Baik, izin bertanya. Pertanyaannya, karakteristik media yang bagaimanakah yang menunjang dalam pelaksanaan pembelajaran? Yang mana ini? Dia tuh Penanya yang kedua. Izin bertanya. Nah, Izin bertanya.
Mbak Lisyana dipersilakan bertanya. Ya, izin bertanya, jelaskan apa pengaruh dari media audiovisual terhadap perkembangan kemampuan kognitif anak. Apakah dapat dipahami? Jelaskan apa pengaruh Media audiovisual terhadap perkembangan kemampuan kognitif anak. Izin bertanya. Baik, izin bertanya pada Mbak Heliza. Media apa yang menurut Mbak Heliza paling sesuai digunakan untuk mencapai pembelajaran yang optimal? Apakah sudah jelas, Mbak? media apa yang menurut saya paling sesuai digunakan untuk mencapai pembelajaran yang optimal? Iya, Mbak. Pertanyaannya karakteristik media yang bagaimana menunjang dalam pelaksanaan pembelajaran gitu ya, Mbak? Iya. Diam dulu. Jadi Jadi karakteristik media pembelajaran itu yang pertama tujuan pembelajarannya jelas, yang kedua materi pelajaran yang disajikan sesuai dengan kompetensi, yang ketiga kebenaran konsep, dan yang keempat alur proses pembelajaran jelas, dan yang kelima petunjuk penggunaan jelas, dan yang terakhir terdapat persepsi dan terdapat kesimpulan contoh dan latihan. Seperti itu Mbak Lutfi, apakah bisa dipahami? Baik, Mbak Lisyana. Ya Mbak, Ya, Mbak, silakan. Tadi Pertanyaannya jelaskan apa pengaruh media audiovisual terhadap perkembangan kemampuan kognitif anak gitu ya Mbak? Iya, Mbak. Jadi media audiovisual ini merupakan media yang dapat menstimulus perkembangan kemampuan kognitif anak dengan anak mampu mengenal benda berdasarkan warna dan bentuk, menyebutkan benda berdasarkan warna dan bentuk, dan mengklasifikasikan benda berdasarkan warna dan bentuk. Seperti itu Mbak. Iya, Mbak. Makasih. Sama-sama. Apakah ada yang ingin menambahkan? Iya, Mbak. Tadi Pertanyaannya media apa yang menurut saya paling sesuai digunakan untuk mencapai pembelajaran yang optimal gitu ya Mbak? Iya, Mbak. Jadi menurut saya ini media yang paling sesuai ini menggunakan media audiovisual. Karena media audiovisual ini dapat menampilkan suara dan gambar sehingga hal itu bisa menjadi metode pembelajaran yang menarik untuk para siswa. Sama-sama. Baik, tiga penanya sudah terjawab. Tadi presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Saya tidak kedengaran.